Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan dulu belum? Pause dulu videonya. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Ayo kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silahkan lanjut videonya. Nontonnya di rumah aja ya. jangan kemana-mana. Yuk, jaga kesehatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Dani Suherman dari IF 18A Universitas Buna Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Oke, materi yang saya akan jelaskan, saya beri tema yaitu Indonesia melawan COVID-19. Yang pertama, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 memiliki rincian atau kepanjangan yaitu CO itu corona, VI itu virus, D-nya itu disease, dan angka 19 di sini merupakan tahun wabah penyakit pertama kali diidentifikasi pada 31 Desember 2019. WHO menjelaskan coronavirus menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia. Kemudian menjadi catatan kelam sejak awal tahun 2020. Wabah virus corona menjadi catatan kelam sejak awal tahun 2020. Virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina, membuat semua orang panik dan khawatir. Ketika Cina mengalami penurunan, negara-negara lain malah mengalami lonjakan. Italia dan Iran menjadi dua negara dengan jumlah kasus terbesar di luar Cina, serta belum menunjukkan penurunan tren infeksi hingga saat ini. Sejumlah penelitian di berbagai negara terus dilakukan untuk menemukan berbagai cara penularan virus corona. Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya menyatakan bahwa kemungkinan hewan menjadi sumber utama dari virus ini, namun beberapa penularan secara terbatas antara manusia bisa terjadi dengan kontak dekat. Kemudian, kasus corona COVID-19 hingga kini masih melanda dunia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mencatat jumlah kasus-kasus baru ini di beberapa negara meningkat semakin cepat, termasuk Indonesia. Total jumlah kasus positif corona COVID-19 di Indonesia per 26 Maret 2020 ini mencapai 893 pasien. Dari jumlah tersebut, 780 pasien positif COVID-19 sedang menjalani perawatan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri awal penderita corona COVID-19. Gejala awal virus corona COVID-19 yang dirasakan para pasien adalah demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Namun, sebagian pasien COVID-19 hanya mengalami gejala sakit ringan dan bahkan sama sekali tidak mengalami gejala infeksi. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Penularan virus corona bisa terjadi melalui berbagai hal berikut. Ada tiga. Yang pertama, droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Virus hanya bertahan hidup di droplets. Droplets tersebut akan menyebar dalam jarak setengah meter sampai dengan 1 meter. Yang kedua yaitu kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Selanjutnya yaitu gejala corona COVID-19 dari hari ke hari. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernapas, terutama jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah, 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika pasien COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU.
Pasien-pasien yang mengalami kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut, memburuk, dan kehilangan nafsu makan ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitar 2%. Pada hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Gejala COVID-19 dapat mirip dengan pneumonia, akan tetapi ahli radiologi di Universitas Thomas Jefferson Faras Lakhani mengatakan bahwa kondisi pasien yang terjangkit COVID-19 dapat menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu. Kemudian ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yang pertama yaitu jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang kedua, periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernapasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP atau pasien dalam pengawasan. Yang ketiga, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang keempat, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang lain yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang kedelapan, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Kemudian ada komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius berikut ini. Yang pertama, pneumonia. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, akut cardiac injury. Yang kelima, akut respiratory distress syndrome. Yang keenam, kematian. Selanjutnya yaitu pencegahan virus corona. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Yang pertama, hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau social distancing. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum dan keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, atau hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Yang keenam, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kedelapan, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang kesembilan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya yaitu pengobatan virus corona. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan di tubuh. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Virus ini sangat berbahaya untuk kita semua. Virus ini mudah hancur dengan pelarut sabun, hand sanitizer, deterjen, dan lain-lain. Akan tetapi virus ini juga memiliki kelebihan, yaitu menyebar dengan cepat ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian taati himbauan dari pemerintah, tetap jangan panik,
Mari kita bekerja sama untuk melawan COVID-19. Sekian materi tentang COVID-19 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.